Pemirsa, sejumlah partai politik pengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tampaknya mulai membahas pembentukan koalisi besar secara permanen yang nantinya akan melibatkan Presiden Joko Widodo. 20 Oktober 2024 akan menjadi batas akhir Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gerak mantan wali kota Solo itu pun mulai santer dibicarakan. Mulai dari wacana memimpin koalisi besar parpol pendukung Prabowo Gibran hingga berpindah partai. Yang terbaru, Jokowi digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan hingga kini, Presiden Jokowi masih menjadi kader PDI Perjuangan. Meskipun jelas berbeda sikap pada saat pemilu, baik PDIP maupun Jokowi masih belum memberikan pernyataan sikap mengenai status masing-masing. Ya, beragam spekulasi tentang langkah politik Presiden Joko Widodo pasca berakhirnya pemerintahannya di Oktober mendatang tampaknya masih terus bergulir. Jokowi disebut-sebut menjadi tokoh sentral untuk memimpin koalisi besar partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Kita akan bahas selengkapnya sore hari ini, betul apa tidaknya, bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi, dan pengamat politik PANGI Syarwi Caniago. Sebelumnya kami juga sudah mengundang atau sempat mengundang pihak relawan Pro Jokowi atau Projo, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang mengatakan bisa bergabung dengan kita sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Pak Doli, Mas Viva dan juga Mas PANGI. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Semoga puasanya masih lancar ya sampai dengan sore hari ini. Ibadahnya lancar semuanya, amin ya robbal alamin. Sampai nanti buka. Oke, saya ke Pak Doli. Pak Doli, ini kabarnya cukup viral ya. Saya nggak mau bilang viral ya, tapi banyak sekali yang membicarakan hal ini, termasuk salah satunya koalisi besar ini tidak hanya koalisi yang mempersatukan pihak parpol-parpol mengusung Prabowo Gibran, tapi katanya ada isu Pak Jokowi juga atau kita bisa bilang parpol Golkar menyiapkan kursi ketum untuk Pak Jokowi. Ini betul atau tidak? Enggak, saya kira begini, ini kan banyak sekali spekulasi yang berkembang ya. Dan menurut saya kadang-kadang juga memojokkan Pak Jokowi. Ini setiap hari, setiap minggu ada aja isu yang dibuat gitu ya. Nah, dan kali ini ya kami merasa hubungan selama ini antara Golkar dan Pak Jokowi ini mulai dibentur-benturkan kan gitu. Nah, sebenarnya kan isunya ada dua ya. Pertama waktu itu ketika Pak Jokowi tampil dalam satu acara memakai dasi kuning gitu ya. Kemudian disitulah mulai ada spekulasi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar. Nah, saya kira saya juga sudah menjelaskan beberapa kali ya. Siapa saja, Partai Golkar ini adalah partai terbuka. Ya, siapa saja boleh bergabung. Jangankan seorang presiden, seorang rakyat biasa saja kami terima dengan tangan terbuka. Ya. Siapa saja yang merasa visinya sama, aspirasinya sama, kepentingannya sama, perjuangan nilainya sama, itu silakan bergabung dengan Partai Golkar gitu. Nah, tapi kami juga paham ya bahwa Pak Jokowi, baik Pak Jokowi sendiri maupun juga PDI Perjuangan, di mana memang Pak Jokowi lahir dan besar dari PDI Perjuangan, kan sampai saat ini belum pernah menyatakan secara resmi bahwa Pak Jokowi keluar atau bukan lagi tidak lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu. Nah, tentu ini juga kita harus hormati. Nah, jadi artinya apa? Ya semua kembali kepada individu masing-masing, termasuk kepada Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar, kami dengan sangat terbuka menerima. Terus kemudian juga tapi kami paham bahwa Pak Jokowi sampai hari ini belum pernah menyatakan keluar dari PDI Perjuangan. Nah, soal mau posisinya apa gitu ya, posisinya apa, ya Partai Golkar ini sekarang partai tertua di Indonesia. Kami tahun ini 60 tahun ya. Kita dibesarkan dengan tradisi organisasi yang selama ini cukup ketat dan dilahirkan berdasarkan melalui konsensus gitu. Jadi semua ada aturannya, ada mekanismenya. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua soal koalisi besar ya. Saya kira ini juga perlu diluruskan, ditanya langsung yang kemudian mengusung. Jadi saya berapa kali diskusi mengenai ini ya.
Orang yang mau melontarkan pertama kali yaitu seorang Grace Natali itu kan nggak pernah bicara lagi setelah melontarkan ide itu gitu ya. Nah, jadi kayak harusnya cek kan ombak ditanya gitu, Pak ya. Doli. Kalau kami juga berspekulasi ya, saya menduga ya apa yang disampaikan oleh saudara Grace Natali itu karena mungkin memang selama ini di Koalisi Indonesia Maju itu pernah ada perbincangan ya, perbincangan bagaimana untuk kepentingan jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, apalagi menghadapi event-event pilkada seperti event-event politik seperti pilkada ya. Betul. Kalau memang kita bisa merawat dan menjadikan kerjasama politik yang kita sebut Koalisi Indonesia Maju ini secara permanen, kenapa tidak? Gitu, ya. Jadi memang koalisi besar itu sebenarnya tujuannya untuk menghadapi pilkada. Salah satunya. Nah, hal yang lain adalah gini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan visinya kemarin sudah sama-sama kita tahu. Turunannya programnya banyak sekali. Banyak program-program besar yang harus kita tunaikan selama 5 tahun ke depan kalau insya Allah nanti terpilih ya. Nah, itu kan syaratnya program itu akan bisa berjalan dengan baik kalau stabilitas politik kita juga favorable, cukup mendukung. Nah, oleh karena itu stabilitas politik itu akan bisa terbentuk kalau memang jalinan komunikasi antar partai politik ini juga tetap terawat dengan baik. Nah, itu jadi apa namanya ya? Ini pembicaraan jangka panjang, bukan hanya sekedar menghadapi pilkada semata, tapi banyak agenda-agenda termasuk agenda implementasi program dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini yang harus kita jaga, harus kita kawal selama 5 tahun ke depan, kira-kira gitu. Tapi Pak Doli, saya harus konfirmasi lagi, berarti untuk kursi Ketua Umum Partai Golkar hanya disiapkan atau tadi being favorable untuk para kader yang sudah mengalami kaderisasi di dalam partai dalam waktu yang lama, begitu? Jadi kita juga jangan mengembangkan spekulasinya yang kemana-mana juga, Fani ya, bahwa kan ini bertahap ya. Isunya gitu ya, kalau mau masuk Partai Golkar siapa saja bisa. Nah, kalau misalnya mau jadi ketua umum ya, kita punya syarat, punya mekanisme, ada aturan-aturan main yang itu berdasarkan konsensus yang dibangun oleh semua stakeholder partai ya. Walaupun sekali lagi ya ADRT itu bisa saja berubah gitu ya, tapi saya kira mekanismenya sangat cukup panjang ya. Kita harus melibatkan semua stakeholder di partai ya, di Partai Golkar yang selama ini sudah membangun partai ini dengan tradisi yang kuat secara organisatoris dan kaderisasi. Tadi saya noted garis bawahi gitu, yang kuat secara organisatoris ya. Dan juga tadi kita bicara mengenai ADRT partai yang harus mengikuti stakeholder terkait. Takutnya soalnya salah tafsir, Pak Doli. Masyarakat juga tidak boleh salah tafsir. Dengan begini kan harus diluruskan sama-sama. Saya ke Mas Viva Yoga. Kalau dari PAN sendiri termasuk salah satu yang cukup terbuka untuk mengatakan bahwa setuju kalau Pak Jokowi ini akan memimpin koalisi besar, koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kenapa? Ini soal wacana koalisi besar yang dipimpin Pak Jokowi itu bagi kami sumbernya kan dari teman-teman PSI. Dan teman-teman PSI di dalam argumentasinya juga kurang lengkap. Gitu. Menurut kami dalam konteks koalisi setiap pemerintahan pasti ada koalisi atau kerjasama atau gabungan partai politik pendukung pemerintah dan ada yang di luar pemerintah. Kalau kemudian sekarang kan dipimpin oleh Pak Jokowi sampai tanggal 20 Oktober 2024. Gitu. Dan setelah itu akan terjadi pergantian presiden yang baru. Mungkin maksudnya begini, Pak Jokowi ini dalam menyiapkan masa transisi sekarang ini diharapkan tidak hanya untuk lengser ke Prabon, mandek Pandito Ratu, tetapi harus berperan di dalam memajukan bangsa. Nah, bagi Partai Amanat Nasional, Pak Jokowi tidak boleh pensiun. Boleh datang ke Solo, tapi tidak boleh pensiun. Nggak bisa istirahat ya? Pensiunnya itu Pak Jokowi punya jaringan yang kuat, masih punya stamina yang kuat. Dan kami berharap Pak Jokowi pasca pelantikan Pak Prabowo nanti insya Allah kalau sudah ditetapkan oleh KPU
itu harus juga membantu pemerintahan demi kemajuan bangsa dan negara. Misalnya concern terhadap lingkungan, concern terhadap pembangunan swasembada pangan, energi, dan air. Jadi banyak sekali program-program yang bisa dikaitkan dengan jaringan dan fasilitas yang ada, dan itu Pak Jokowi bisa berperan di situ. Maksudnya mungkin begitu. Tapi kalau untuk proses koalisi Indonesia Maju yang nanti akan menjadi pemerintahan dalam koalisi itu, ya Presiden sebagai kepala negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang sekaligus juga Presiden sebagai pembina politik, tentu itu menjadi bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kami berharap apapun niat baik itu jangan sampai mengganggu hubungan baik yang sudah baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tidak boleh, karena mereka itu, beliau-beliau itu sudah punya cara, model, dan waktu yang masing-masing tentu punya sikap dan punya saling menghormati yang mungkin kita tidak tahu, dan saya sangat yakin bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang negarawan yang tidak hanya seperti yang diperbincangkan soal kekuasaan, tidak seperti itu. Banyak yang salah tafsir terhadap itu. Oleh karena itu, proses untuk ide wacana itu ya lebih baik tidak usah diwacanakan terus, gitu, karena dalam konteks harus langsung dilaksanakan maksudnya. Pasti kurang jelas gitu. Oke. Nah, ya salah satu yang kurang jelas juga nih Mas Viva Yoga, kalau misalnya sebelumnya disebut-sebut katanya Pak Presiden gitu, Pak Presiden ini Pak Jokowi kabarnya cukup dekat kan dengan, dan bahkan sempat menyinggung gitu nama PAN. Tetapi belakangan lebih santer atau lebih sering disangkut pautkan dengan Golkar. PAN sendiri menganggapnya seperti apa? Ya, bagi PAN sampai hari ini tetap Pak Jokowi sebagai keluarga Partai Amanat Nasional dan menjadi bagian dari keluarga Partai Amanat Nasional yang tidak ber-KTP, tidak ber-KTA. Jadi pada waktu itu Mbak Fani, kan masa kampanye Pak Jokowi itu adalah salah satu faktor determinan yang digunakan sebagai sebagai kampanye. Jadi bagi yang ingin mendapatkan Jokowi effect itu memanfaatkan Pak Jokowi seperti 02, 03, termasuk PAN di dalamnya di situ. Tapi bagi yang antitesa terhadap Pak Jokowi tetap juga menggunakan Pak Jokowi sebagai antitesa 01. Jadi faktor determinan pada waktu kampanye itu menjadikan Pak Jokowi sebagai figur yang determinan. Dan kalau sekarang Pak Jokowi wacananya dengan Golkar, ya itu masih proses dan kita akan melihat proses selanjutnya. Jadi kayak anggota kehormatan gitu kah Mas Viva Yoga ya Pak Jokowi? Saya kurang tahu idenya dari PSI seperti apa, karena menurut saya ide gagasannya saya masih belum menangkap, kurang jelas dan kurang karena ini presidensial. Oke. Baik. Kalau gitu saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, di tengah kita menyebutnya apa ya, vakum resminya pernyataan baik dari PDIP maupun Pak Jokowi terkait dengan bagaimana hubungan relasi mereka antara keduanya. Kemudian kita harus memprediksi, atau kita bisakah memprediksi bagaimana langkah Pak Jokowi nanti, akan bergabung dengan parpol mana atau tidak akan bergabung tapi memimpin sebuah koalisi besar tapi tidak bergabung dengan partai-partai yang ada di dalamnya. Iya, selamat sore Bang Doli, Mas Viva, Mbak Fani ya. Pertama tentu saja kalau kita cermati, Golkar ini kan partai yang seksi ya, partai yang sebetulnya selain seksi, partai yang modern. Modern dalam konteks ini, setahu saya pernah hampir 3 kali pemilu mencermati, melihat ya Golkar itu kan partai yang tidak bergantung kepada figur. Jadi bukan center of kandidat, jadi partai yang berbasis tumbuh relatif lebih merata kepada konteks mesin partai yang relatif lebih bagus. Selain memang Bang Doli juga paham
dan beliau juga orang yang sangat menjalankan partai berdasarkan base data yang kuat. Dan bagaimana kita tahu juga perekrutan calegnya juga Bang Doli yang merancang itu sama sekjen, saya lihat nggak sembarangan, bukan kaleng-kaleng caleg yang diajukan, sehingga hari ini bisa Golkar suaranya secara nasional nomor 2, tapi perolehan kursinya berpotensi untuk mendapat kursi perolehan suara terbanyak. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Golkar menjadi santer, menjadi perbincangan, menjadi menarik, menjadi seksi, bahkan banyak yang ingin menjadi ketua umum partai Golkar. Tapi bagaimanapun Golkar adalah partai yang modern, jadi saya pikir nggak akan bergantung kepada siapapun, ketua umumnya siapapun, tetap partai Golkar ya settle di 3 besar. Jadi itu yang menjadi kehebatan partai Golkar. Nah, kalau kemudian misalnya Pak Jokowi mau dipastikan apakah nanti memang mau menjadi ketua umum partai Golkar, itu kan kembali kepada mekanisme yang disampaikan Bang Doli tadi. Saya lihat bahwa Golkar kan punya sistem sendiri, bagaimana kaderisasi, meritokrasinya tentu dipertimbangkan. Tetapi kalau memang ada jalan pintas seperti itu, tiba-tiba memang Pak Jokowi belum pernah jadi kader PDI Golkar, atau sampai sekarang ini kata Bang Pipa tadi kan Pak Jokowi masih diwakafkan, tidak milik partai siapapun gitu. Nah, maksudnya milik umat lah gitu, tidak miliknya PDIP dan tidak miliknya PAN, tidak miliknya Golkar. Tapi kalau kemudian nanti di drive memang diinginkan, memang yang akan memimpin Golkar ke depan Pak Jokowi, ya itu mungkin saja bisa iya bisa tidak. Walaupun bukan kader. Kita komparasi Mas Pangi, ketika langkah Kaisang Pangarep ke PSI, terus kemudian kita melihat seperti apa pengaruhnya pada saat pemilu 2024. Kemudian ketika Pak Jokowi yang notabene kader partai lain menjadi ketua umum partai yang kata Mas Pangi tadi paling seksi saat ini, salah satu yang paling seksi, terus kemudian kata Pak Doli, partai tertua di Indonesia saat ini, apakah tidak akan menimbulkan presiden tertentu? Iya, memang tidak mudah, sangat complicated, dan memang ini sangat banyak variabel ya yang membuat di Golkar itu kan memang tidak banyak juga yang punya potensi untuk menjadi ketua umum partai gitu. Tetapi yang saya mencermati kalau melihat dari keinginan kekuasaan juga dulu waktu KMP, adanya KLB, Munaslup dan seterusnya, itu lihat dinamikanya Golkar sangat luar biasa, sangat sulit ditebak gitu. Jadi banyak problem yang bisa kita lihat, dan apakah memang nanti Golkar membutuhkan Pak Jokowi atau tidak. Tetapi kalau berdasarkan memang ini bukan partai berbasis figur, Golkar ada partai yang tumbuh secara merata dengan mesin partainya, sebenarnya nggak akan terlalu memperhatikan konteks parabel Pak Jokowi atau tidak. Tetapi yang kedua begini Mbak Fani, kalau kita cermati memang kepiawaian kemahiran Pak Jokowi ini kan udah canggih ya. Karena apa maunya Pak Jokowi yang tidak teramini kan tidak ada. Bahkan dana bansos 496 triliun pun harus diiyakan oleh Menteri Keuangan kan, karena memang Pak Jokowi punya bargaining, punya kemampuan itu, termasuk lem perekat koalisi. Terbukti koalisi pendukung Pak Prabowo itu solid di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, saya lihat. Itu tangan dinginnya Pak Jokowi, dan mungkin ada juga faktor yang lain ya. Tapi saya mencermati Pak Jokowi itu punya jam terbang pengalaman yang konteksnya itu starting point-nya, intinya meaning-nya itu adalah lem perekat. Yang kedua adalah beliau punya soliditas untuk mengikat semua partai, termasuk semua partai bisa mengekor pada beliau selama ini gitu. Dan tidak lupa juga kita tahu bahwa Pak Jokowi ini selain memang punya kepiawaian kemahiran dalam konteks itu, saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi bisa membuat partai bertekuk lutut, menyerah tanpa syarat, gitu, tidak seperti itu juga. Tetapi saya nampaknya stabilitas itu ada pada Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo hari ini masih butuh Pak Jokowi, saya merasa kok rasa-rasanya Pak Prabowo masih butuh Pak Jokowi. Pasti, dalam konteks stabilitas politik. Terlepas dari masih menjadi kader PDIP, Mas Pangi, terlepas dari masih jadi kader PDIP, bukan jadi kader salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, Pak Jokowi masih berfungsi sebagai, atau beliaulah yang memang menjadi perekat dari koalisi Indonesia Maju ini? Ya, lem perekatnya masih beliau, saya lihat. Ya, ketergantungan dependensi teorinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kelihatan masih merasa butuhkan. Bahkan makanya ada program makan siang gratis itu masih Pak Jokowi yang mendesain, katanya begitu. Bisa iya, bisa tidak. Termasuk misalnya untuk membangun koalisi yang grand koalisi besar pun ada campur tangan atau tangan dinginnya Pak Jokowi gitu. Dan soal stabilitas Pak Jokowi sudah teruji. Termasuk soal program dan kebijakan, semua legacy, semua partai menyerah ya. Semua partai artinya bukan menyerah ya.
mau mengekor, mau mengikut Pak Jokowi. Jadi hampir relatif tidak terlalu sulit untuk menggolkan program, legasi, kebijakan di parlemen. Karena Pak Jokowi diikuti oleh semua partai politik. Dan itu fakta. Nah, kemampuan itu yang kemungkinan apakah memang Golkar membutuhkan itu ke depan atau Pak Jokowi, maksudnya Pak Prabowo membutuhkan Pak Jokowi dalam konteks itu, saya pikir iya masih membutuhkan itu. Karena kemampuan beliau untuk menjinakkan lawan-lawan politik, kemudian menarik lawan-lawan politik, termasuk kemampuan beliau untuk membuat kebijakan program itu berjalan lancar. Maka saya bilang eksekutif happy-nya di atas eksekutif happy. Karena apa keinginan Pak Jokowi yang tidak teramini selama ini, semuanya teramini di parlemen. Nah itu kepiawaian kemahirannya Pak Jokowi. Nah sebenarnya Golkar hari ini kan butuh hanya untuk pertarungan di pilkada. Golkar pasti butuh bagaimana memenangkan misalnya 60 atau 70% target. Selama ini kan pilkada memang Golkar unggul ya dibanding partai-partai lain untuk dan itu mungkin juga tidak tergantung kepada Pak Erlangga, mau Pak Erlangga mau tidak, ternyata saya lihat Golkar juga tetap menang dalam pilkada. Hari ini di Pileg juga. Jadi magnet elektoralnya terletak pada sosok Pak Jokowi justru ya? Ya mau Pak Jokowi mau Pak Erlangga, saya lihat Golkar relatif stabil aja, jadi tetap saja. Karena memang tadi apa yang dirancang Bang Doli itu kan bagus, mereka percaya dengan ideologi data ya. Kemudian Golkar salah satu partai yang kaderisasinya saya lihat itu untuk merekrut caleg aja Bang Doli yang menyaring itu saya lihat tidak sembarangan, ada 3 lapis itu kan. Dan berarti tidak mudah gitu. Jadi artinya tidak bergantung ke ketua umum gitu sebetulnya. Menarik ketika kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi, kemudian juga apa-apa saja sebenarnya kekuatan dari parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan ketika sosok Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo ini menjadi either itu perekat, either itu menjadi magnet elektoral seperti yang tadi disebut oleh Mas Viva Yoga. Kita akan lihat mungkin memang prediksi-prediksi dari yang terjadi saat ini justru menjadi sebuah pertimbangan sendiri bagi langkah politik Pak Jokowi ke depannya. Tapi sayang sekali Bapak-bapak, karena kita sudah diburu-buru waktu buka puasa ya. Takjil, kita sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih Pak Doli, Mas Viva Yoga Mauladi dan juga Mas Fani. Selamat berbuka. Mas Viva. Kita ketemu lagi lain kesempatan.